Tanggung dan Pra-Remaja, kita ketemu lagi pada hari ini, hari Minggu, Minggu ke-12 Dum Trinitatis. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk kebaktian gabungan. Sudah siap dengan Alkitab dan alat tulis? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Saat teduh. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesehatan, kekuatan. Ada yang sakit nggak? Semoga dari kita tidak ada yang sakit, begitu juga semua keluarga di rumah ya. Nah, hari ini kita mau memulai kebaktian kita dengan kita menyanyi dari buku Nyanyian Sekolah Minggu nomor 26, Hari Ini, Hari Ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini, berada di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama dengan teman-teman kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum yang kedua beserta dengan maksudnya. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau benda-benda sakti. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan fotum dan hukum Taurat. Biarlah adik-adik kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seminggu ini kita mungkin sudah melakukan dosa, tapi kita juga sudah melakukan kesalahan, baik itu pada papa, pada mama, atau pada adik-adik kita yang di rumah. Tapi kita mau minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan membersihkan kembali hati dan pikiran kita serta memperbaharui hidup kita. Oleh karena itu, sebelum pengampunan dosa, kita mau bernyanyi dari buku Nyanyian Sekolah Minggu nomor 113, Make Me Clean. Make me clean, release from sin. Make me right, my path gets right. Make me true, my heart renew. Make me light, my soul
kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kalau kami anak-anak Tuhan sering jatuh ke dalam dosa, melawan orang tua, bertengkar dengan saudara, menghina, mengejek teman-teman kami, dan berlaku curang. Ya Allah, kami mengaku kami melakukan dosa itu. Oleh karenanya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, epistel bagi kita minggu ini diambil dari ayat bulanan kita, yaitu dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Sekali lagi kakak bacakan dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Akan membacanya untuk adik-adik. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diampuni oleh dosa kita. Oleh karena itu sekarang kita mau bernyanyi dan sudah mendengarkan epistel dari firman Tuhan. Biarlah epistel itu, firman Tuhan itu menjadi kehidupan dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita mau melakukan pengakuan iman rasuli. Untuk menyatakan pengakuan iman rasuli kita mau menyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu 154, Dalam Nama Yesus. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah kita mengaku iman rasuli kita bahwa kita percaya pada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, saatnya kita mau dengar-dengaran dan buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Sebelum itu kita mau nyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 73, Aku Mau Mendengar.
Adik-adik, selamat hari Minggu bagi kita. Di sini kakak akan membacakan firman Tuhan kepada adik-adik. Minggu ini tema kita adalah menang atas kuasa kegelapan. Kita boleh buka Alkitabnya, adik-adik yang di rumah. Kita buka dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Kakak dan adik-adik di rumah akan membaca bersama-sama Roma 13 ayat 11 sampai 14. 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan tadi tentang bagaimana kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Apa itu menanggalkan perbuatan dalam kegelapan? Kegelapan seperti apa? Apakah kita beraktivitas dalam gelap? Mati lampu, nanti kita tuntut PLN kalau gitu ya. Apakah perbuatan-perbuatan dalam kegelapan itu yang menjadi tren-tren anak muda sekarang, tren remaja dan sekarang? Semua pada masa pandemi ini semua sudah memegang HP ya, untuk belajar, untuk apapun segala aktivitas semua ada di dalam gadget adik-adik sekalian. Apa aja sih yang bisa dilihat di dalam melalui HP, melalui gadget adik-adik? Yang dilihat pertama tentunya apa? Tugas sekolah. Ya itu dulu ya, dikasih tahu ke orang tua, dikasih tahu ke guru sekolah minggu pasti. Apa yang adik-adik lihat? Tugas sekolah, Kak. Apakah betul tugas sekolah? Ya betul, karena setiap hari adik-adik sekolah melalui online. Terus apalagi yang dilihat selain tugas sekolah? Games, betul, games. Habis mengerjakan tugas sekolah, adik-adik lihat apa? Lihat games, pasti. Nggak mungkin nggak ya? Dan gitu, apalagi yang adik-adik lihat? Iya, media sosial lainnya. Kalau untuk yang cewek-cewek mungkin tutorial makeup seperti itu atau apa? Atau apapun yang bisa adik-adik lihat. Terus tentang artis kesayangan adik-adik, band-band K-pop lainnya. Itu mungkin adik-adik lihat di situ. Dan yang paling sering sekarang yang mengkhawatirkan ketika kita bahkan di setiap sekolah pun ada iklan-iklan mungkin yang bermunculan, atau sekarang lagi main games nih ada iklan-iklan, yaitu apa? Iya, kakak juga khawatir konten-konten video porno telah memasuki media sosial. Itu sangat sekali mengkhawatirkan. Adik-adik pernah lihat konten itu? Apa yang adik-adik rasakan? Pasti penasaran kan? Penasaran karena adik-adik ya usia-usia sudah remaja, sudah akhir balik gitu. Pasti perasaan-perasaan keinginan tahu adik-adik itu semakin besar. Sini ada yang beribadah bersama bapak dan ibu, panggil mama papanya untuk bersama-sama beribadah. Kita sama-sama mau mengerti apa yang ingin kita sampaikan pada orang tua juga. Remaja sekarang itu dalam masa peralihan, bukan lagi sebagai anak kecil, bukan. Sudah keluar dari dunia anak kecilnya, sudah keluar dia dari masa-masa bermain, masa-masa bermain dengan mainan-mainan anak-anak kecil gitu ya. Dengan kalian sekarang kelas remaja pasti sudah mainannya bukan itu lagi gitu. Sudah keluar dari itu dan kalian juga sudah tidak mau lagi diatur oleh peraturan-peraturan yang orang tua terapkan, kan? Namun bukan berarti remaja juga bebas dari perhatian atau aturan yang dibuat oleh orang tua. Keinginan tahu remaja, keinginan tahu adik-adik sekalian semakin meningkat. Di zaman sekarang ini apapun bisa diakses. Apa aja yang adik-adik pengen ketahui tentang
tentang apa bisa diakses, asal ada satu syarat. Apa syaratnya? Untuk bisa mengakses semua informasi-informasi yang adik-adik pengen dapatkan. Apa syaratnya? Iya, harus ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya kan nggak akan bisa dilihat apa sih adik-adik pengen, ya. Dan kuotanya dapat dari siapa? Dari orang tua. Oh, ternyata adik-adik masih minta kuota dari orang tua. Ya, berarti adik-adik belum sepenuhnya bisa mandiri, ya. Oleh karena itu, kita mau lihat lagi ada apa sih yang bisa dilihat. Baik lagi, yang pertama yang memang sekarang mengkhawatirkan untuk orang tua adalah konten video porno. Ya, ketika kita membaca judulnya saja yang tertera di halaman media sosial, pastilah sebagai seorang remaja itu penasaran, apa ya ini maksudnya? Lihat kiri, lihat kanan, buka jangan, seperti itu ya. Karena keinginan tahu adik-adik itu harus lebih lagi pengen tahu apa isinya. Apa yang dilakukan? Kalau memang niat adik-adik pengen tahu, panggil orang tua. Apakah boleh dilihat? Apakah tidak boleh dilihat? Nanti mama papa yang akan menjelaskan secara usia adik-adik. Apa yang boleh adik-adik dengar, lihat secara usia adik-adik, bukan secara usia orang dewasa. Ya, karena daya tampung ingatan adik-adik untuk hal-hal tersebut memang belum pada waktunya. Kemudian apalagi yang dilihat tentang apa? Yang mengkhawatirkan lagi di sekolah terjadi. Iya, tentang obat-obatan terlarang. Ya, di sekolah-sekolah mungkin adik-adik mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalaupun adik-adik pernah melihat teman adik-adik menggunakan obat-obatan terlarang, mungkin seperti permen, mungkin seperti coklat, atau seperti bukan makanan yang berbahaya, tapi sesungguhnya itu adalah obat-obatan yang terlarang. Seperti rokok juga, mungkin adik-adik bilang, oh mama papa juga merokok, terus maksud gue dilarang gitu merokok, orang mama papa juga merokok. Apakah adik-adik sudah siap dengan itu? Tubuh adik-adik yang masih muda dimasuki oleh racun, siap dengan itu? Tentu tidak siap. Ya, papa mama juga, papa ya terutamanya, bilang jangan merokok pak, berbahaya untuk kesehatan, ya. Dan adik-adik juga belum siap untuk itu. Oleh karena itu jangan coba-coba untuk mencoba merokok. Mungkin kelihatannya keren, mungkin kelihatannya gaya, tapi sesungguhnya setelah itu, mungkin pertama-tama, oh keren nih dia bisa merokok. Pertama-tamanya keren mungkin, tapi sesudahnya akan ketergantungan, akan terus mengkonsumsi uang jajan adik-adik habis untuk hal-hal yang tidak berguna, merusak kesehatan adik-adik. Kemudian apalagi yang bisa diakses melalui gadget handphone adik-adik? Adik-adik mengidolakan, ya kakak juga punya idola, apa sih, band atau apa yang adik-adik terus-terusan setelah belajar selesai langsung siapa band adik-adik yang adik-adik idolakan, sehingga ketika mama memanggil minta bantuan, adik-adik tidak dengarkan karena lagi asik dengan bacaan-bacaan tentang band idola adik-adik. Apakah itu dosa? Mungkin bukan dosa, tapi itu mengganggu adik-adik untuk tidak lagi mendengarkan suara orang tua, tidak lagi memperhatikan kebutuhan adik-adik. Kadang-kadang kalau lihat itu, makan sampai lupa, membantu orang tua juga sampai lupa, dan akhirnya asik sendiri. Pikiran adik-adik dipenuhi dengan hal-hal tersebut yang akan mengganggu semua aktivitas adik-adik. Dan kehidupan sosialisasi dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, semuanya akan terganggu. Seperti itu ya. Jadi setiga hal yang di atas itulah yang bisa membuat adik-adik itu ketagihan, ya, jadi merasuki diri sendiri gitu, untuk melihat video porno, mencoba obat-obatan terlarang, mengidolakan seseorang berlebihan. Kita selalu ingin menikmati dan hasilnya akan memperburuk keadaan kita. Hal ini beda dengan seperti makanan. Kalau makanan nih, misalnya siapa yang doyannya saksang, doyannya rendang atau fast food segala macam, kita kalau doyan itu satu kali kita makan, enak. 2 kali, besoknya makan itu lagi, enak juga. Hari ketiga makan lagi, masih enak. Hari keempat mulailah
kebosanan, enak yang dirasa, bosan makanan ini, makanan itu. Ada kebosanan. Bahkan mungkin sampai benci terhadap makanan tersebut saking bosannya. Tapi kalau melihat yang tadi 3 hal yang tadi itu, adik-adik tidak akan bosan, malah terus ketagihan, terus ketagihan. Yang akhirnya membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Kenapa bisa terjerumus ke dalam dosa? Yang satu ya bisa karena memang paket kuota adik-adik itu sebenarnya untuk sekolah, karena cepat nih, semua diakses, semua di-download, habis, adik-adik minta sama orang tua. Bagus kalau orang tuanya punya ya, menyediakan lebih dari kuota yang adik-adik butuhkan. Kalau tidak, orang tua sudah mengatur untuk adiknya sekian, untuk kakaknya sekian, untuk adik-adik sekian, untuk kebutuhan rumah tangga sekian, sudah diatur sedemikian rupa. Tapi adik-adik pengen lebih lagi, karena terus ingatan adik-adik terhadap apa yang adik-adik pengen lihat, dan akhirnya memaksa orang tua untuk tambahin lagi kuotanya, seperti itu. Bagaimana kita sebagai remaja sekolah minggu AKBP Bandung Reformanda menyikapi ini? Adik-adik mau tidak mau harus mengakui bahwa adik-adik masih dalam pengawasan orang tua. Jadi kalau orang tua melarang adik-adik melakukan hal-hal atau kesukaan adik-adik, maka jangan menganggap aturan orang tua itu merepotkan. Karena apa? Pertama, secara negara, bahwa di bawah umur 17 tahun masih di bawah pengawasan orang tua. Sehingga kalau adik-adik melakukan hal-hal yang melanggar, negara tidak bisa menuntut apa-apa terhadap adik-adik. Tidak bisa dihukum, mungkin hukumannya hukuman anak-anak ya. Yang menjadi susah siapa? Orang tua. Yang dipanggil siapa? Orang tua. Jadi adik-adik itu masih dalam pengawasan orang tua. Makanya dengarkanlah apa yang orang tua adik-adik sampaikan, orang tua adik-adik larang. Yang kedua, secara gereja juga adik-adik belum lepas diri. Lepas diri artinya apa? Adik-adik masih juga di bawah pengawasan orang tua. Meskipun adik-adik secara umur, kak kita ini udah dewasa, udah remaja, udah bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, udah tahu semuanya lah kak. Kalau orang tua mah kadang-kadang tesok jadul. Orang tua kadang-kadang nggak mengerti keinginan kita, ngelihat ini, ngelihat games yang lagi, wah pokoknya maka kakak juga pasti nggak tahu. Mungkin gitu ya adik-adik sama kakak. Ya mungkin kakak nggak tahu games itu pada masa sekarang, tapi pada zaman dahulu games yang lebih sulit dari itu juga kakak, orang tua adik-adik mungkin lebih jago lagi. Dari masa ke masanya ada apa ya? Ada masanya lah gitu. Waktu zaman orang tua adik-adik, apa yang tren, sekarang yang lagi tren masa adik-adik juga ada. Jadi setiap masa tuh ada sesuatu hal yang memang menjadi pilihan apa yang kita ikuti, apa yang kita lakukan. Oleh karena itu adik-adik, kalau kita tahu secara agama, secara gereja, secara negara bahwa kita masih di bawah pengawasan orang tua, artinya apa? Meskipun sudah remaja, kita lihat lagi ke ayat yang terakhir kakak mau bacakan itu, Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi hal-hal yang tadi adalah hal-hal yang menggoda adik-adik untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak kehidupan adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Dengan cara bagaimana mengenakan senjata terang itu, yaitu tadi bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi perlengkapan dan senjata terang adik-adik. Dengan cara apa? Dengan cara apakah, kak berarti saya menggunakan nih senjata terang saya pakai salib segede-gede gaban. Kemana-mana pakai salib. Dia kelihatan orang Kristen. Dia ini anak Tuhan. Apa seperti itu? Atau pakai baju, kaos, sablonnya Jesus is my savior. Kayak keren ya. Tapi begitu di jalan, segala kebun binatang keluar. Apa itu mencerminkan perlengkapan senjata terang adik-adik? Atau di sini ada lagi God Army, tentara Allah. Tapi kelakuan adik-adik sering menghina temannya. Siapa sering yang membuli teman-temannya di sekolah? Jangan ya.
Jangan sekali-sekali membuli teman-teman adik-adik. Karena apa? Karena itu akan membawa dampak yang besar nanti ketika teman adik-adik yang sering dibully ini sudah besar. Dan pasti nanti adik-adik akan menyesalinya. Jadi pesan kakak satu lagi, jangan pernah membuli orang-orang yang kita anggap tidak berdaya. Itu pesan yang pertama. Oleh karena itu, apa selain itu senjata terang tadi, ya bukan hanya perhiasan, bukan hanya sosialis, bukan, karena itu tidak akan membawa apa-apa. Tapi yang pertama adalah hormatilah ayah dan ibumu, karena ia akan menjaga kamu, ia akan melindungi kamu dari segala perbuatan-perbuatan yang melanggar, dari segala hal-hal yang buruk. Orang tua adik-adik yang akan pertama kali melindungi adik-adik. Makanya hormati ayah dan ibu. Dan dia yang akan memberikan segala kebutuhan adik-adik. Segala apapun yang adik-adik butuhkan, siapa yang ini? Orang tua kita. Oleh karena itu, orang tua juga yang hadir bersama-sama ibadah dengan adik-adik, sayangilah anak-anak. Sayangilah mereka sebagaimana Tuhan telah memberikan anak-anak kepada orang tua melalui doa dan harapan. Tuhan berikan saya keturunan, Tuhan berikan. Setelah diberikan, sayangilah anak-anak kita dengan penuh hatinya, sehingga dia juga boleh merasakan kasih Tuhan yang datang melalui orang tua. Jadi adik-adik, sekali lagi, untuk menghindari kita dari keterjerumusan ke dalam kegelapan dosa, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita. Teladanilah Ia yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita dengan mengorbankan diri di kayu salib. Karena itu, rutinlah berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Nikmatilah masa remaja adik-adik di bawah pengawasan orang tua, sampai pada waktunya nanti adik-adik dewasa bisa menentukan yang terbaik bagi adik-adik sendiri. Selama masih jadi anak di dalam rumah, hormati dan patuhilah orang tua. Nikmatilah semuanya itu, menjalani proses menuju kedewasaan bersama dengan Tuhan. Adik-adik pasti hebat. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Allah untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami memohon kepada Tuhan untuk Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan adik-adik kami ya Tuhan, menjadi sandaran kehidupan kami ya Tuhan, menjadi perlengkapan terang bagi kami untuk menjalani kehidupan kami satu minggu ke depan nanti ya Tuhan, bersama dengan firman Tuhan. Tolonglah adik-adik kami ya Tuhan untuk selalu berada dalam lindungan Tuhan, menghadapi kehidupan di sekolah, menghadapi kehidupan di rumah, melalui firman Tuhan dan doa kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga adik-adik kami dari segala hal-hal yang buruk. Jauhkan dari segala rancangan kecelakaan, jauhkan dari segala sakit penyakit bagi adik-adik kami ya Tuhan. Begitu pula dengan orang tua yang merawat adik-adik kami. Kiranya Tuhan juga akan memakai firman ini bagi orang tua untuk mereka juga selalu melindungi, menyayangi adik-adik kami dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Allah untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan-persembahan kita. Nah, siapkan ya persembahan kita. Boleh masukkan dalam amplop, nanti diberikan ke abang atau kakak guru sekolah minggu waktu kita bertemu, atau minta tolong kepada papa dan mama. Bisa mentransfer melalui nomor-nomor yang ada di sini ke gereja kita. Nah, mengumpulkan persembahan ini kita mau bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu Dison Adong Huboan Tuhan. Dison adong hubuan Tuhan, perbueni nguluku naso terdongien, sedia maargana Tuhan, molosai nira cuman sedih dengan basam, jalama Tuhan, selas maroha.
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik kelas orang besar, sekarang kebaktian kita sudah selesai dan jangan lupa ya, habis ini masih ada pengajaran kelas masing-masing. Diikuti lagi ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berpisah. Dadah!